Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama di dalam acara kajian Sabila Salimah berbagi ilmu via online. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah, ibu, bunda, umi, teteh-teteh dan neng-neng semua, alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya pada kesempatan hari ini. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan seni komunikasi di dalam keluarga. Allah itu Maha tahu apa yang sedang kita butuhkan, apa yang sedang kita rasakan. Maka oleh karena itu, Allah sekaligus memberikan amanah kepada kita. Tatkala hari ini saya menyampaikan seni komunikasi di dalam keluarga, itulah yang sedang saya butuhkan, itulah yang sedang saya pelajari, dan belum tentu ketika saya menyampaikan ini sudah lebih baik daripada ibu-ibu dan umi-umi semuanya. Mari sama-sama kita belajar mengenai seni di dalam keluarga ini. Semoga apa yang disampaikan saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ada kata seni, komunikasi, dan keluarga. 3 kata ini yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kita pada sore hari ini. Apa itu seni? Seni adalah bagaimana manusia mengekspresikan rasa, bagaimana manusia mengekspresikan pikiran dan keindahan. Itu adalah seni. Menurut Plato, seni itu adalah tiruan dari alam atau kenyataan. Ya, tiruan dari alam, karena alam juga adalah seni. Seni, karya, mahakarya dari Sang Maha Pencipta. Kemudian kalau menurut Tolstoy, seni adalah penyampaian perasaan dari satu orang ke orang lain. Menyampaikan perasaan dari seseorang kepada orang lain. Nah, artinya bagaimana kita mengekspresikan seni itu, mengekspresikan itu butuh orang atau butuh lawan bicara, butuh manusia lain untuk mengekspresikan. Ya, ini menurut Tolstoy. Sedangkan menurut bahasa, seni itu adalah dari kata sani. Seni berasal dari kata sani. Maksudnya apa? Pemujaan, ya, pemujaan. Pelayanan halus gitu ya. Nah, ini apa namanya? Bagaimana memuja gitu ya, memuja kepada, bisa memuja kepada Sang Pencipta, memuji gitu ya, atau kepada teman dekat kita, kepada pasangan kita begitu ya. Memuji itu seperti kamu cantik, kamu baik gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah seni menurut bahasa. Nah, kembali lagi tadi kepada sederhana bahwa seni itu adalah bagaimana manusia itu mengekspresikan rasa, ya, pikiran, eh, apa namanya, dan keindahan. Nah, namun singkatnya juga, seni juga bukan saja kata-kata gitu ya, tetapi seni juga bisa bahasa jiwa, ya, bahasa jiwa, bahasa tubuh gitu, mimik, bagaimana cara menyampaikan. Nah, maka ketika disandingkan dengan istilah komunikasi, maka seni dalam arti seni komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Bagaimana kita misalnya kalau di rumah tangga, di keluarga itu bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, istri dengan suami, suami dengan istri. Bagaimana seorang ibu bisa berkomunikasi dengan anaknya, berkomunikasi lewat anak-anaknya, berkomunikasi misalnya ketika di rumah tangga itu ada mertuanya, ada mertua laki-laki, ada mertua perempuan, ada uwa, ada bibi misalnya. Nah, maka ketika disandingkan dengan kata komunikasi, seni komunikasi, jadi maksudnya bagaimana kita berkomunikasi itu dengan, ya, dengan ekspresi rasa, ya, kemudian dengan keindahan dan seterusnya. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya,
Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Nah, di sini Allah sudah menyampaikan pesannya kepada kita semua, termasuk bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, kalau ada mertua, yang mertua laki-laki atau perempuan, kalau ada uwa atau bibi, semua yang menjadi anggota di dalam keluarga itu diperintahkan oleh Allah bagaimana kita harus mengucapkan perkataan yang lebih baik. Pilih kata sebelum berbicara, hindari hinaan dan celaan, jangan menggunakan kelemahan pasangan atau anak sebagai senjata. Gitu ya, dan ini menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah. Nah, sementara perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertengkaran, gitu ya. Nah, maka yang menjadi prinsip adalah benar saja belum cukup, tetapi ada cara menyampaikan pesan dengan yang baik. Sebagaimana di dalam Quran surat Luqman ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'dud min sautik. Dan lunakkanlah suaramu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama ya ibu-ibu semua, bahwa misalnya kalau kita dengan anak-anak kita itu ya terkadang ketika misalnya anak-anak kita tidak bisa dibilangin dengan nada atau oktav yang rendah gitu ya, naik ke oktav yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga yang menjadi hal yang perlu kita apa namanya? Cermati gitu ya, dan perlu kita menjadi perhatian bagi kita. Di sini Allah memerintahkan dan lunakkanlah suaramu. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya mengendalikan nada dan volume suara di dalam keluarga, misalnya tidak berteriak ketika marah. Nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita gitu ya. Tidak membentak anak, waduh, Masya Allah. Tidak mempermalukan pasangan. Gunakan nada yang tenang ketika memberikan nasihat. Nah, dan ingatlah ketika apa namanya, terkadang bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang pesan-pesan yang kita katakan, tetapi bagaimana cara kita mengatakannya yang tidak melukai hati. Nah, begitu ya Ibu Sadayana, Ibu semuanya. Dan berikutnya ada hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, ya, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, gitu ya. Nah, begitu semua. Kemudian yang ketiga, kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting? Yang ketiga, menjaga kesalahpahaman. Ya, orang akan salah paham ketika tidak adanya komunikasi. Misal, hanya melihat tingkah laku saja, hanya melihat mimik wajah aja, tanpa bercerita, tanpa ngobrol, orang akan menjadi salah paham, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, membangun anggota keluarga, memahami kebutuhan satu sama yang lain. Kalau tidak ada ngobrol, kalau tidak ada komunikasi, kita tidak akan tahu apa kebutuhan seseorang itu, apa kebutuhan suami kita, apa kebutuhan istri kita misalnya, apa kebutuhan anak-anak kita. Maka ungkapkanlah dengan komunikasi yang baik, ungkapkanlah dengan ngobrol, maka kita akan mengetahui apa kebutuhannya. Dan yang kelima adalah menjadi sarana pendidikan nilai dan karakter. Nah, komunikasi ini adalah ya di dalam keluarga ini menjadi sarana pendidikan. Ya, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan yang baik, bagaimana kita menyampaikan dengan nada yang baik gitu ya, dengan suara yang tidak terlalu kencang misalnya. Dan inilah mengajarkan nilai-nilai karakter seorang anak di rumah. Ya. Berikutnya, di dalam komunikasi itu ada hal yang paling urgent misalnya adalah bagaimana seni di dalam mendengarkan. Karena ada komunikator, ada komunikan, ada orang yang berbicara, ada orang yang diajak berbicara. Maka ketika satu orang berbicara, yang lainnya mendengarkan, gitu ya. Sekali lagi, nah di dalam komunikasi itu ada istilah seni mendengarkan. Karena ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, ya. Tidak semua unsur-unsur keluarga itu misalnya ayah ngobrol, ibunya ngobrol juga, anaknya ngobrol juga. Nah, siapa yang mendengarkan? Maka di dalam proses komunikasi itu ada seni di dalam mendengarkan. Kenapa Allah memberikan kepada kita ini telinga gitu ya, 2 telinga gitu. Karena itu ya untuk mendengarkan. Dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, fungsinya adalah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Nah, bagaimana seni mendengarkan itu? Yang pertama, berikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara.
Misalkan ketika seorang ayah berbicara, begitu ya. Seorang ibu juga mendengarkan ketika ayahnya berbicara, ketika suaminya berbicara, begitupun anak-anaknya. Ya, dengarkan lawan bicara kita. Nah, itu adalah seni mendengarkan. Nah, ketika kita didengarkan oleh lawan bicara kita, maka itulah perhatian yang diberikan kepada kita. Ya, yang kedua, jangan buru-buru memotong atau menghakimi. Ya, terkadang kalau kita sedang berbicara, lalu kemudian dipotong gitu ya. Lalu kemudian apa yang kita sampaikan itu lupa. Waduh, kesalnya luar biasa gitu. Padahal kita sedang antusias, sedang semangat bercerita misalnya, kemudian tiba-tiba dipotong, kita lupa. Aduh, udah deh gitu. Kalau udah lupa tuh tidak ada obatnya gitu ya, kecuali balik lagi ke step awal apa ya yang tadi akan saya sampaikan misalnya. Maka hati-hati ketika berbicara dengan orang lain, dengan siapapun ya termasuk di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah pangkal segalanya gitu ya. Maka jangan buru-buru memotong orang yang sedang berbicara atau menghakimi misalnya. Oh iya ya, kemarin juga begini begini begini. Nah, itu jangan dulu, nanti dengarkan dulu sampai selesai baru kita masuk gitu ya. Yang ketiga, bagaimana misalnya ada kontak mata gitu ya, gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian. Nah, nah inilah bentuk perhatian kita itu ada kontak mata. Kita melihat sesekali kita menunduk ya, kita melihat lawan bicara kita gitu ya, kita lihat matanya, kita lihat mulutnya gitu sesekali gitu ya. Kemudian sekali kita menunduk, sekali kita lihat lagi gitu ya. Nah, itulah bagian dari perhatian kita kepada lawan bicara gitu. Lihat gitu ya matanya gitu. Jangan kemana-mana, jangan fokus kemana-mana gitu. Apalagi misalnya fokusnya ke HP-nya masing-masing, lagi ngobrol, ini megang HP gitu. Jadi perhatiannya terpecah gitu. Matanya lihat HP, ke telinganya dengar kita, kan nggak enak gitu. Maka ketika berbicara itu, perhatikan pasangan kita masing-masing, lawan bicara kita masing-masing gitu ya. Kalau perlu ya HP-nya disimpan masing-masing, jangan sibuk main HP sendiri-sendiri begitu ya. Nah, kemudian juga bahasa tubuhnya yang menandakan perhatian sekali mengangguk, oh iya ya, itu aja cukup gitu, ungut-ungutan gitu ya, jangan sampai tadi memotong itu, oh iya, gitu kan. Itu tandanya perhatian. Misalnya kalau di dalam telepon gitu kan, telepon itu kan nggak kelihatan orangnya ya gitu. Misalnya, "Ini ada nggak sih?" Gitu, atau misalkan ketika kita mengajar online ya, mahasiswa, "Ini teh ada nggak sih off kamera semua?" Gitu. Terkadang kita teh ngobrol seperti sendirian gitu ya, padahal misalnya kita sedang mengajar. Maka ada badannya ketika online pun harus on kamera, maaf, harus on kamera. Itu menandakan adanya perhatian seorang mahasiswa kepada dosen yang sedang mengajar, ya teman-teman semua. Ketika rapat pun seperti itu, kalau orang yang sedang berbicara on kamera, ya on kamera juga gitu. Kecuali sepakat untuk tidak buka kamera semua, hanya mendengarkan ya gitu. Karena tidak semua orang itu senang dengan auditori gitu ya. Dia juga perlu visualisasi, perlu perlu bahasa tubuh ketika menjelaskan. Bahkan kalau yang tunarungu itu ya, itu perlu visual yang jelas. Itu bagaimana, orang yang berbicara itu dia melihat komat-kamit mulut kita gitu ya. Nah, seperti itulah di dalam komunikasi itu perlu adanya tadi gitu ya, kontak mata, bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian. Kemudian yang keempat, klarifikasi jika belum memahami maksud pembicaraan, gitu ya. Kalau misalnya kita belum memahami, kita boleh bertanya lagi, "Maksudnya apa ya?" Gitu. Kadang-kadang kita kan tidak on terus ya gitu, otak kita teh kadang-kadang misalnya kalau kita lagi berbicara, pikirannya kemana gitu, ingat kemana kemana, ini teh apa sih yang disampaikan sama suami kita teh gitu, "Apa ya?" Tanyakan lagi gitu, jangan sampai gengsi, "Oh iya iya iya, ngerti, paham paham," padahal kan nggak ngerti. Sampaikan lagi, "Apa ya tadi teh saya teh lupa gitu, mau ngomong apa tadi teh abi teh," gitu ya, atau suami kita itu ngomong apa, tanyakan kembali. Ya, supaya lancar komunikasinya serta pesan-pesan yang disampaikan itu sampai kepada kita. Dan yang kelima adalah tunjukkan empati. Gitu ya, bagaimana kita memahami perasaan, gitu. Oh iya ya, kalau misalkan ketika curhat tuh, misalkan suami kita lagi curhat nih di pekerjaannya, lagi curhat nih misalnya, ada masalahnya gitu ya, punya masalah atau sebaliknya sang istri juga lagi curhat ke suaminya, dengerin gitu ya. Sebenarnya kalau kalau kita kepada suami itu sebenarnya kita nggak butuh solusi-solusi juga sih, sebenarnya kita butuh didengerin gitu ya, "Bi aku mau mau curhat dong, mau ngobrol dong," gitu ya. Sok aja mendengarkan, dengerin gitu kan, dengerin sampai akhir. Kalau sudah selesai kan udah tuh gitu ya, tenang, lega gitu ya. Bukan semata-mata ingin solusi sebenarnya gitu. Didengar pun udah cukup gitu sebenarnya kalau 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 ini ya melihat gitu ya, beberapa penelitian-penelitian tentang bagaimana ketika seorang istri bercerita kepada suami itu sebenarnya hanya butuh ingin didengarkan saja begitu ya. Nah, kecuali ketika misalnya butuh nasihat gitu ya, maka sampaikanlah nasihat itu dengan cara yang baik gitu. Dilanjutkan, yang tak kalah pentingnya dari seni komunikasi, selain tadi mendengarkan, tentu saja ada orang yang berbicara. Nah, di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita berbicara atau yang disebut dengan seni berbicara. Yang pertama adalah
gunakan kata yang santun dan jelas ya. Jadi ketika kita berbicara kepada siapapun, dimanapun ya, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat umum, ya, maka kita harus menggunakan kata yang santun dan jelas. Nah, ini jelas ini juga secara intonasi, artikulasi gitu ya, harus jelas. Jadi tidak tergesa-gesa ngobrolnya sehingga orang yang kita ajak berbicara, orang lain yang mendengarkan kita berbicara itu jelas menerima pesan yang kita sampaikan, ya. Jadi gunakan kata yang santun dan jelas. Yang kedua, sampaikan masalah, gitu ya. Ketika kita punya masalah atau kita akan berbicara tentang suatu topik, ya, bukan menyerang pribadi, gitu ya. Tidak sifatnya menyerang pribadi, gitu. Sampaikan masalah tersebut. Jadi, hindari kata-kata misalnya menyerang lawan bicara kita gitu ya. Kalau kita berbicara sampaikan masalah itu dengan baik gitu. Kemudian misalnya kalau dalam berbicara itu sampaikan, "Saya merasa," begitu ya, daripada "Kamu selalu," gitu, "Kamu selalu begini begini begini, kamu selalu begitu begitu begitu," gitu ya, "Ada begini begini begini." Tapi harusnya mulai dari saya dulu, "Saya merasa," ya, eee, "saya merasa bahwa jika begini maka begitu," gitu. Jadi dimulai dari kitanya dulu dulu gitu sebagai orang yang berbicara gitu. Jadi tidak menyudutkan, "Kamu selalu begini sih, kamu selalu begitu sih, sehingga begini." Nah, itu yang seperti itu yang dihindari. Kemudian yang berikutnya, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jadi memang berbicara juga tidak tidak apa ya, eee, kalau dalam bahasa Sunda itu untuk irahawae gitu ya. Jadi perlu ada waktu dan tempat yang tepat karena setiap orang itu pasti punya punya, waktunya masing-masing dalam tanda kutip artinya waktu yang tepat untuk mendengarkan, waktu yang tepat untuk diajak berbicara, waktu yang tepat untuk diajak ngobrol misalnya. Nah kalau di telepon misalnya begini, "Bolehkah saya menelepon?" Gitu ya, harus ada izin dulu, terkadang orang itu tidak mau, ditelepon misalnya karena sedang sibuk mengurusi masalah atau sedang sibuk misalnya dengan pekerjaannya. Jadi, ada izin dulu misalnya, "Bolehkah saya menelpon?" Gitu ya. Nah maka kalau misalnya di handphone kita ya, kalau di WhatsApp itu ada telepon saja gitu, apa, ngobrol saja gitu, WA Talk gitu ya, hanya berbicara lewat WA, tidak menelepon misalnya gitu ya, karena sibuk atau misalnya busy gitu, ditulisnya sibuk. Jadi hati-hati ketika orang itu sudah menyampaikan di WA-nya misalnya tentang, apa namanya, dirinya gitu ya, tentang bio dirinya, saat itu dia tidak mau diganggu gitu, maka harus menghormati privasinya gitu ya. Jangan misalnya tiba-tiba kita nelfon, "Ah, ingat masalah ini nih, harus obrolin masalah organisasi nih dengan misalnya staf kita atau, atasan kita misalnya." Oh, langsung telepon, tidak seperti itu, harus melihat kondisinya, apakah bisa ditelepon atau tidak itu. Jangan-jangan misalnya sedang ada meeting, jangan-jangan misalnya sedang sholat, ya. Jadi, bolehkah saya menelpon gitu ya, bolehkah saya misalnya berbicara gitu. Nah maka misalnya kalau dibalas, "Oh lewat VN saja," gitu. Kalau saya pribadi misalnya nih kalau sedang nyetir kan nggak bisa gitu ditelepon karena misalnya sedang fokus di jalan gitu ya, silakan orang yang butuh dengan saya itu misalkan urgent bisa lewat VN gitu. Nah kalau misalkan saya pun sesekali ketika menyetir misalnya ya, di lampu merah, karena ini masalah urgent urgent dan harus segera dijawab gitu, saya pasti menggunakan VN. Ketika di lampu merah berhenti mobil, VN, ngobrol, baru ketika berjalan, apa namanya, akan berjalan itu ya, akan lampu hijau kemudian berjalan, maka itu udah klik aja langsung dikirimkan gitu. Atau maaf bilang, "Mohon maaf saya sedang menyetir," itu lewat telepon. Nanti dijawab pesannya setelah sampai misalkan gitu ya, atau saya telepon setelah sampai. Jadi memang orang itu tidak selalu hadir untuk kita gitu waktunya gitu ya. Maka kita harus mengetahui, apa namanya, keadaan seseorang itu sedang apa, di mana dan lain sebagainya. Jadi, tidak melihat dari perspektif kita gitu, kita misalnya sedang sedang kosong, orang lain pun kosong, tidak gitu. Jadi harus memahami bagaimana kondisi, teman kita, saudara kita, bahkan suami kita pun sama. Jangan-jangan lagi ngajar kita telepon gitu ya, "Ah, kita lagi butuh nih," padahal kan lagi ngajar gitu, lagi kalau suami kita misalnya profesinya guru atau dosen gitu ya, harus eee apa namanya, ditanya dulu dan yang lebih aman tuh lewat WhatsApp, pesan gitu ya, di mana pesan tersebut kan bisa dibuka, kapan saja gitu ya. Eee, lalu kemudian terkadang ya kalau di dalam WhatsApp itu kan ada misalnya checklist biru gitu ya, checklist, abu-abu gitu. Orang-orang kan ada yang mungkin, punya privasi tersendiri atau karena sibuk misalnya, tidak kelihatan tuh dibaca atau tidaknya gitu ya, eee,
berarti kan abu-abu terus tuh, ini orang nggak dibaca tuh masih pesan saya, padahal ini penting banget misalkan tuh ya. Bisa jadi kalau kita berprasangka baik, oh mungkin, orang tersebut sibuk, nanti suatu ketika dibalas gitu kan. Ada juga yang tidak ingin ketahuan nih dia aktif tidaknya kan gitu, jam selesai jam apa namanya, dia buka WA-nya jam berapa kan kita nggak tahu misalkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya itu kalau kita mau berprasangka baik ya mungkin setiap orang punya privasi masing-masing. Kalau saya pribadi sih gitu ya, kalau di WhatsApp biar orang tuh tahu kita kita tuh aktif atau tidak, kita itu sedang online atau tidak, misalnya ditayangkan saja gitu, kapan kita terakhir membuka WA gitu ya, kemudian, checklist-nya biru, dan itu menandakan sebuah kejujuran kalau kata saya. Jadi orang tuh, misalnya, oh dibaca gitu, tapi mungkin belum dijawab, saya tuh selalu, bilang, "Nanti ya dibalasnya, saya lagi sibuk," misalkan, "nanti dibalas saya lagi ngajar," atau, pakai voice note dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang berbicara dengan kita itu merasa, "Oh ada ibu ini," karena kita ini gitu ya, diri kita ini adalah milik milik keluarga gitu ya, milik masyarakat gitu. Kalau kita benar-benar ingin kontribusi ke masyarakat, ya kita harus hadir di mereka gitu. Maka harus jujur gitu tentang keadaan kita tuh seperti apa gitu ya, dan di mana begitu. Dan terakhir, hindari kata-kata yang merendahkan, mengancam, dan mempermalukan. Tentu saja ini juga dimanapun dengan siapapun, kata-kata yang seperti ini, kata-kata negatif ini yang jangan sampai misalnya, bisa menyakiti orang lain, karena kalau merendahkan orang akan merasa terhina gitu ya, mengancam orang akan terasa terancam, mempermalukan juga orang akan merasa malu gitu ya, apalagi di depan umum, misalnya menagih hutang gitu ya, misalnya di depan umum gitu. Maka hal yang seperti itulah yang harus kita hindari dan ini memang, harus disampaikan kepada siapapun gitu. Kadang-kadang orang mungkin tidak paham dengan apa yang, kita maksudkan gitu ya, misalnya gitu. Maka jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam hal ini. Nah kemudian di dalam seni komunikasi juga, kita, perlu memahami bagaimana adanya bahasa verbal dan bahasa nonverbal gitu ya. Tadi sudah diulas tentang bagaimana, komunikasi itu bukan sekedar kata-kata gitu ya, tapi juga dia adalah ekspresi gitu dan itu komunikasi itu juga gabungan dari, eee, bahasa verbal dan nonverbal. Itulah, dikatakan sebagai pesan yang utuh. Pesan yang utuh itu ketika ada bahasa verbalnya, kemudian ada nonverbalnya gitu ya. Jadi orang ketika berbicara, orang ketika menyimak gitu, dia itu akan melihat, bahasa tubuh kita, bahasa nonverbal kita, ekspresi gitu ya, bahasa ekspresi, intonasi, gestur, mimik gitu ya, kemudian jarak dan perhatian juga menjadi bagian dari, hal yang, perlu kita pahami di dalam bagaimana kita sering berkomunikasi ya, selain dari pilihan kata. Yang verbal ini ada pilihan kata, ada pertanyaan, ada penjelasan dan respons, itu adalah bagian dari bahasa verbal, sementara bahasa nonverbal itu adalah ekspresinya. Bagaimana dia mengekspresikan dengan tangannya yang digerak-gerakkan, misalkannya kemudian kepalanya yang bergerak, misalnya kemudian mulutnya komat kamit dengan senyum kanan kiri, simetris, misalkan intonasi yang jelas gitu ya. Perhatian. Nah, kita juga sebagai pembicara, sebagai orang yang berbicara juga harus memperhatikan orang yang diajak bicara gitu ya. Jangan hanya orang yang mendengarkan saja, orang yang menyimak saja atau audiens saja gitu ya, atau lawan bicara saja yang harus memperhatikan kita gitu. Kita juga sama gitu. Orang yang berbicara itu harus memperhatikan person to person-nya, satu persatunya gitu. Kalau kita misalkan di kelas gitu ya, di sekolah, ibu guru dan ibu dosen misalnya bapak guru, bapak dosen itu kan pasti memperhatikan satu-satunya mahasiswa sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, depan, lihat ya bisi aya nu ngantuk gitu ya, atau yang sedang sibuk dengan HP-nya, atau ada yang bengong, kita pun langsung perhatikan gitu. Jadi ketika orang yang apalagi dipanggil namanya itu, ketika misalkan, "Hai Budi," gitu ya, "bagaimana perasaanmu hari ini?" Itu orang yang diajak bicara itu pasti akan senang, "Oh berarti saya diperhatikan," gitu ya, sama yang, berbicara kepada kita. Kalau di kelas kan begitu. "Ya kan kemarin juga begini ya," gitu, ternyata misalnya, "Oh Wati," misalnya, "kemarin ketemu dengan Ibu ya." Nah, jadi ada semacam komunikasi itulah gitu, komunikasi, ada aksi, ada reaksi. Jadi sifatnya kalau misalnya kalau di kelas itu tidak monolog, tapi dialog, tapi, ada aksi, ada reaksi gitu ya. Jadi ngobrol tuh nggak sendiri karena kan orang orang pembicara urang we gitu ya, kita sebagai, dosen tuh, ngocoblak gitu ya, sendirian tanpa memperhatikan bagaimana reaksi dari audiens tersebut gitu ya. Nah, karena apa gitu ya, kita harus menggunakan bahasa tubuh, perhatian, karena pesan yang paling efektif, sekali lagi, pesan yang paling efektif saat ucapan dan bahasa tubuh itu selaras.
Kalau misalkan itu membahagiakan, kita senyum, kalau menyedihkan, kita rada sedikit gitu ya, menurunkan itunya, apa namanya, nadanya gitu, kemudian, agak sedikit sedih gitu ya wajah kita itu. Jangan sampai ketika kita misalnya mengatakan atau berbicara tentang hal-hal yang sedih, ya wajah kita tuh kayak senyum gitu. Nah ini jadi harus selaras gitu ya, karena, pesan yang efektif itu adanya keselarasan antara ucapan dan bahasa tubuh, gitu ya, termasuk pada anak misalkan, "Nak, mama tuh lagi sedih nih," gitu kan. "Kenapa sedihnya?" "Sedihnya mama tuh lagi misalnya, hari ini mama tidak bisa mengantarkan adek ya ke sekolah, mohon maaf ya," gitu, "karena mama banyak kegiatan. Nanti adek boleh diantar sama teteh gitu ya, atau sama kakak," gitu, seperti itu. Jadi ada ekspresi gitu yang disampaikan kepada anak antara, apa namanya, bahasa dengan ekspresi kita. Nah kemudian, terkadang juga diam pun juga menjadi pesan nih, kenapa sih si ibu diam? Misalkan anaknya mau izin nih, "Mah, aku mau ikut nonton konser sama teman-teman," gitu kan. Nah ibunya kan, "Duh konser gitu, apa sih, konser apa?" Gitu, "Konser apa dulu?" Ibunya itu diam itu bukan berarti dia, seorang ibu itu mengizinkan, diam itu bisa jadi, tidak mengizinkan gitu atau mungkin ibunya masih bingung gitu ya, nonton apa gitu ya, kemudian misalnya kemanfaatannya apa gitu ya. Nah maka, diam pun menjadi pesan gitu ya. Maka diamnya itu ya apa, seseorang itu juga adalah pesan gitu. Nah, diam pun dapat menjadi pesan, maka gunakan dengan bijak. Lamun diam ge, ulah diam bae gitu ya, maksudnya sesekali, "Kenapa Ibu diam?" Misalnya, sampaikanlah kediamannya kita tuh seperti apa, diamnya kita tuh kenapa gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, di dalam seni komunikasi, kita perlu memahami apa itu komunikasi empatik. Komunikasi empatik adalah bagaimana kita cara berbicara, cara ngobrol, cara ngomong, dan mendengarkan gitu ya, cara berbicara tadi, seni berbicara, seni mendengar itu dengan hati ke hati, heart to heart gitu ya. Merasakan, hati itu kan kerjaannya merasakan, bagaimana hati ke hati ya. Jadi sederhananya adalah komunikasi empatik itu bukan cuma sekedar mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami, merasakan gitu ya, perasaannya, ya. Bagaimana perasaannya, ya. Ketika kata-kata yang disampaikan itu kata-kata yang, apa namanya, bermuatan kesedihan, sedih, nah maka ya, tentu saja si orang yang berbicara itu, ya pasti dia akan menyampaikan, sedihnya itu, misalkan dengan menangis. Nah, kita sebagai pendengar misalnya, ya, perlu memahami bagaimana perasaannya. Atau sebaliknya ketika kita berbicara, lawan berbicara kita memahami ya, merasakan apa yang dirasakannya, begitu ya. Nah, empati artinya menaruh diri kita di posisi orang lain. Ada simpati, ada empati. Jadi kalau simpati itu sekedar, mungkin sederhananya peduli gitu ya, peduli, care, perhatian. Tetapi lebih daripada itu ada empati. Kalau empati itu lebih kepada merasakan, turut merasakan apa yang dirasakannya gitu ya. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh suami kita, turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, gitu ya. Nah, di dalam seni komunikasi, di dalam komunikasi empatik itu, eee, tahapan-tahapannya adalah mendengarkan untuk memahami, bukan sekedar untuk menjawab, gitu ya. Mendengarkan, terkadang juga kita sebagai pendengar, terkadang kita sebagai pembicara, gitu ya. Nah, tatkala kita mendengarkan, mendengarkannya kita itu untuk memahami, bukan sekedar untuk menjawab. Nah, kemudian berikutnya, akui perasaan anggota keluarga tanpa harus selalu menyetujui pendapatnya. Jadi ketika kita sudah, merasakan ya, ikut merasakan saja itu sudah sesuatu yang amat sangat berarti gitu ya bagi, seseorang yang sedang mungkin ya kita ajak bicara tersebut gitu ya. Contohnya misalnya ketika saya memahami kamu kecewa gitu ya. Nah, atau mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama gitu. Itu kan sudah apa ya, bahasa-bahasa yang empatik gitu ya, yang merasakan tidak harus misalnya, eee saya apa namanya, sebentar. Nah kemudian, seni komunikasi yang kita pelajari saat ini adalah, sebagai upaya ya membangun budaya yang sehat gitu ya, budaya komunikasi yang sehat.
Nah, di antaranya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, gitu, hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu sangat berdampak besar. Misalnya di dalam komunikasi di rumah tangga gitu ya, atau dimanapun berada, di sekolah, di kampus gitu. Ketika ada seorang yang berbicara, ketika kita berkumpul gitu, usahakan tanpa adanya gangguan gawai. Karena pusat perhatian kita akan terpecah gitu ya kalau adanya handphone gitu. Misalnya handphonenya di-silent-kan gitu ya, notifikasinya di-silent-kan sehingga ketika kita ngobrol tuh tidak sesekali buka handphone gitu ya. Ada saat-saatnya kita, tanpa gawai, ada saat-saatnya kita dengan gawai karena ya begitulah kehidupan ini gitu. Kalau, di dalam, masa teknologi ini gitu ya, kita tidak mungkin terpisahkan dari gawai, tetapi ada saat-saat ketika kita harus, memiliki, hubungan yang intens gitu ya dengan keluarga kita tanpa adanya handphone. Kita sama-sama, berkumpul gitu ya untuk, fokus gitu ya di dalam misalnya membahas sesuatu hal yang harus dibahas di keluarga. Kemudian sediakan waktu untuk mendengar cerita setiap anggota keluarga gitu. Silakan misalnya, "Adik, hari ini punya cerita apa? Kakak, mama, ayah," misalnya ya, sampaikan di situ. Kemudian berikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Kalau misalnya, "Mama, aku tadi dapat juara loh di sekolah," misalnya, ke depan nomor satu, bisa mengerjakan paling paling, cepat dan tepat misalkan. Berikan apresiasi sekedar misalkan, "Good, bagus, good job," gitu ya, atau tepuk tangan atau acukan jempol gitu ya. Bentuk apresiasi itu, reward itu tidak harus nantiasa berupa materi gitu ya, tetapi dengan ekspresi emosi gitu ya yang positif seperti tepuk tangan gitu ya, acungkan jempol gitu, hebat, bahasa-bahasa verbal yang positif gitu, itu justru, apa namanya, lebih baik gitu ya. Kalau misalnya sekedar materi gitu ya, materi kan harus dibeli, punya modal dan lain-lain. Tapi tidak masalah juga ketika kita misalnya setahun sekali atau setiap semester sekali kita berikan hadiah untuk anak-anak kita sehingga menjadi motivasi anak-anak kita untuk terus berkembang dan berproses gitu ya. Kemudian biasakan meminta maaf atau memaafkan gitu. Ini jangan sampai gengsi orang tua ke anak misalnya minta maaf itu nggak usah gengsi-gengsi gitu karena tidak selamanya kita benar gitu ya, tidak selamanya anak kita benar. Manusia itu salah gitu ya, kita itu hilaf, ngobrol gitu ya, kayak kita sebagai orang tua bukan malaikat gitu, pasti kita punya salah. Nah, ketika kita salah kemudian kita sadar, segera kita minta maaf ke anak, peluk peluk anak kita misalkan, "Adek maaf ya tadi mama ngomel-ngomel, bilang ABCD lah segala macam," misalnya mesti takut menyinggung perasaan, minta maaf. Begitupun sebaliknya, seorang anak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah mengajarkan bagaimana meminta maaf gitu ya, maka gitu, si anak itu juga akan ya tidak sungkan-sungkan untuk meminta maaf kepada kita, gitu ya. Berikutnya, bangun aturan komunikasi secara jujur, santun, dan saling menghargai. Inilah kunci di dalam komunikasi kita harus jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada yang disumput saling dungkeun. Kalau istilah Sunda mah ya sampaikan apa adanya, kalau di keluarga itu sampaikan dengan santun dan saling menghargai di antara sesama anggota keluarga. Pada kesimpulannya terakhir bahwa komunikasi di dalam keluarga adalah keterampilan yang perlu dilatih. Jadi komunikasi itu adalah sebuah keterampilan gitu ya. Kita pada hari ini ibu-ibu semua yang sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya begitu ya, yang sampai hari ini awet, harmonis, romantis, tentu saja itu adalah sebuah perjalanan gitu ya, sebuah proses yang, namanya itu belajar gitu, keterampilan. Jadi, bapak ibu semua, ibu-ibu semua ini hasil dari sebuah keterampilan, sebuah proses pelatihan, pembelajaran yang gitu ya, tidak pernah ada habisnya dari mulai kita menikah dulu gitu tahun 2000-an, ada tahun 90-an menikah gitu ya, kemudian sampai hari ini masih awet, itu kita sudah berhasil melewati berbagai macam rintangan, tantangan gitu ya di dalam komunikasi di dalam sebuah rumah tangga gitu. Mungkin kalau kita flashback ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita misalnya, menjadi orang yang frontal gitu kan ya, terutama di awal-awal pernikahan itu kan menyatukan 2 orang yang berbeda karakternya, 2 orang yang berbeda kepribadiannya, itu Masya Allah benturan-benturan terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani itu, bisa melewati itu dan akhirnya di usia pernikahan yang mungkin yang sudah lama, yang sudah hampir punya cucu atau sudah punya cucu gitu ya, kita sudah pada tahap memahami, saling memaafkan, menerima perbedaan, menerima kekurangan gitu ya, saling menitipkan. Karena dengan siapa lagi gitu kita ini punya bestie gitu. Bestie kita ini semakin tua ini adalah suami kita. Kalau suami itu istri kita gitu. Pasangan kita lah yang menjadi bestie kita, tempat curhat kita, tempat ngobrol kita, tempat kita berbagi segala hal gitu ya. Jadi memang
peliharalah itu. Saling menjaga, saling, menitipkan gitu ya, saling menghargai. Insya Allah rumah tangga yang dibangun ini rumah tangga yang membawa sakinah, mawaddah warahmah, tentu saja harapan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian berikutnya, yang kedua mendengar dengan empati, sama pentingnya dengan berbicara santun. Yang ketiga, konflik tidak selalu buruk, cara mengelolanya menentukan kualitas hubungan. Jadi konflik itu akan selalu ada di dalam sebuah hubungan. Maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengelola konflik itu sehingga ketika kita bisa mengelola konflik itu, maka menentukan kualitas hubungan kita. Dan yang terakhir, keluarga yang komunikatif membangun kepercayaan, rasa aman, dan kedekatan. Maka oleh karena itu, yuk marilah kita menjadi keluarga yang komunikatif, keluarga yang terjalin sebuah komunikasi yang bagus gitu ya. Karena sebenarnya isi dari keluarga itu adalah ngobrol, komunikasi. Dan terakhir, keluarga yang kuat bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu berbicara, keluarga yang mampu mendengar, keluarga yang mampu dan bertumbuh bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.